Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dalam obrolan santai edisi Ramadan 1447 Hijriah bersama saya, Rahma Utari. Sahabat BP Batam, segala puji bagi Allah yang atas karunia, nikmat, dan juga petunjuknya. Dan tentunya juga semoga salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat BP Batam, tentunya pada episode Ngobras kali ini kita telah kehadiran seorang yang luar biasa sekali. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang terpandang di Kota Batam yang akan tentunya menyampaikan tausiah untuk menemani berpuasa kita pada hari ini. Langsung saja kita sambut Ketua Persatuan Mubalik Kota Batam, Ustadz Resdin Effendi Pasaribu, SPD MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sepertinya cerah sekali nih Ustadz, walaupun cuacanya sedang mendung nih sekarang. Semangat terus berpuasa. Semangat terus ya. Baik sahabat PP Batam, langsung saja kita sambut Ustadz Resdin Effendi Pasaribu yang akan menyampaikan moderasi beragama. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Sahabat BP Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini Allah terus berikan kita nikmat iman dan Islam. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menikmati Ramadan dengan baik dalam rangka menjalankan amaliyah-amaliyah yang ada di bulan Ramadan itu. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga syafaat barokahnya tercurah kepada kita umatnya dan kita termasuk umat yang diakui beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BP Batam yang kami muliakan, tema kita pada hari ini moderasi beragama. Bicara terkait dengan moderasi beragama, ini tentunya kalau bahasa Al-Qur'annya awsatuha, di tengah-tengah, pertengahan. Arti pertengahan itu tidak memihak kanan, tidak memihak kiri. Itu sifatnya moderasi. Moderasi beragama bukan berarti kita agamanya yang dimoderasikan, tidak. Tetapi akhlak kita, tingkah laku kita, pola hidup kita, pergaulan kita yang dimoderasi dalam beragama. Bukan agama itu menjadi catatan penting awalnya barangkali. Ketika kita bicara moderasi beragama, maka yang perlu menjadi catatan besar, catatan penting bagi kita, beragamanya yang dimoderasi, bukan agamanya yang dimoderasi. Sekali lagi, kita ini moderasi beragama, bukan agamanya yang dimoderasi. Ini kadang-kadang orang awam banyak salah paham nih. Menganggap bahwa kok agama dimoderasikan, bukan agama yang dimoderasikan, tetapi moderasi beragama. Tata cara pandang kita dalam kehidupan beragama itu yang dimoderasikan. Rasul menyatakan khair umur awsatuha, sebaik-baik persoalan itu adalah yang di tengah-tengah. Kita tidak terlalu liberal, tidak terlalu ekstrim, tetapi kita adalah moderasi ketika memandang suatu persoalan. Kita kasih contoh barangkali memandang persoalan kehidupan beragama di Kota Batam atau di Indonesia barangkali. Kita kasih contoh bahwa di Kota Batam itu umatnya majemuk. Umat beragama yang ada di Kota Batam bukan hanya Islam, tetapi ada juga agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, bahkan ada agama Konghucu. Yang semua itu kehidupan beragamanya kalau kita pandang dari sisi ekstrimnya kan bisa membahayakan. Bagaimana mungkin agama Islam disamakan dengan agama yang lain, kan tak bisa. Maka tata cara kehidupan beragama di Kota Batam kita ambil tengah. Bagaimana kita dalam rangka puasa Ramadan ini, agama yang lain menghormati agama Islam yang sedang berpuasa. Itulah moderasi beragama.
Jadi tidak mesti harus ketika orang Islam beragama datang agama lain, kan saya kan tidak puasa. Seenaknya aja makan di tengah jalan atau seenaknya aja makan di publik. Tidak bisa begitu. Karena memang kita sudah diajarkan terkait dengan moderasi beragama, menghargai orang lain ketika dia berpuasa. Begitu juga kita orang Islam, ketika orang Islam nanti pada saat ada Natalan, ada Tahun Baru, bukankah umat Islam, bukankah ormas-ormas Islam juga membantu orang yang Natalan, membantu orang yang lagi Tahun Baru? Bahkan kita barangkali saling silaturahmi, saling kunjungi. Indahnya kehidupan beragama ketika kita punya pemahaman moderasi. Sekali lagi, pemahaman kita adalah moderasi, bukan agamanya yang dimoderasikan, tetapi tingkah laku kita, cara pandang kita ketika kita berkehidupan beragama yang majemuk, yang semuanya ada, semua agama ada, maka kita disuruh untuk bermoderasi dalam kehidupan beragama. Nanti pas waktu Idul Fitri, kan indah sekali kalau ada tetangga kita yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kita sama-sama Lebaran, dan begitu juga di Tahun Baru. Memang prinsipnya terkait dengan akidah, kita tidak boleh. Itu terkait dengan akidah. Apakah saya harus mengikuti ibadah orang lain? Ya tidak bisa. Karena memang itu sudah hubungannya dengan agama. Tetapi kalau kehidupannya beragama, maka boleh-boleh saja. Salah satu contoh tadi, kita besok mau berlebaran, terus datang ada tetangga kanan kiri kita yang agamanya lain datang ke rumah, mengucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir batin, boleh-boleh saja kita makan sama-sama. Itu namanya kehidupan moderasi beragama. Barangkali yang menjadi catatan bagi kita, jangan sampai kita ada pemahaman yang sangat ekstrim, apalagi di kota Batam ini yang kita notabene-nya semuanya agama ada, semua bangsa mungkin ada di sini, semua suku ada. Kita sebagai umat Islam, maka panduan kita satu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Itu pedoman kita orang Islam. Bahwa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan manusia ini ada laki, ada perempuan, ada bangsa putih, ada bangsa hitam, bahkan ada bangsa belang-belang. Artinya bercampur-campur. Su'uba wa qabaila lita'arafu, kita itu ditujuannya bermacam-macam model kita manusia ini dalam rangka lita'arafu. Apa lita'arafu? Ya untuk saling kenal mengenal. Kita berkehidupan untuk saling toleransi, saling moderasi, saling bergaul. Monggo kita kan ada hubungan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Yang pasti kita harus simpulkan ketika kita majemuk, maka inna akramakum indallahi atqakum, maka yang paling mulia di antara kita seluruh manusia khususnya umat Islam adalah yang paling bagus ketakwaannya, dan bulan puasa dalam rangka kita untuk mendapatkan gelar takwa itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang takwa dalam rangka menikmati Ramadan kali ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi sahabat PP Batam, luar biasa sekali sudah disampaikan mengenai moderasi beragama. Tapi tentu saja Ustadz ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik. Tadi sudah saya tilik dari tausiah yang Ustadz sampaikan. Yang kita highlight dari Islam dengan agama lain yang di luar Islam. Lalu bagaimana Ustadz menghadapi perbedaan pendapat di internal umat Islam sendiri dengan sikap dewasa? Misalnya ada satu umat yang menggunakan mazhab A, kemudian yang lain merasa bahwa mazhab B itu lebih sesuai dengan umat Islam katakanlah di Indonesia dalam praktiknya seperti itu. Bagaimana Ustadz? Ya betul. Memang kita di dalam Islam ini kita tahu dari dulu barangkali kita ada punya paham atau punya mazhab. Ada imam kita yang menjadi ikutan kita terkait dengan mazhab. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi, ada Hambali, dan kesemua itu oleh Rasulullah SAW diakui. Artinya paham
mau Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, yang lain-lainnya, itu semua diakui. Bagaimana ketika kita menyikapi ada perbedaan? Ini yang jadi persoalan. Jadi banyak sekali persoalan di Batam ini. Kadang-kadang kalau bahasa kami sering saya sampaikan bahwa kebenaran itu mutlak milik Allah. Dan kita tidak boleh memvonis, menjudge orang. Oh, kamu pahamnya salah, ini pahamnya salah. Itulah moderasi beragama. Jadi ketika kita menjudge seseorang, justru disitulah kesalahan kita. Di mana letak salahnya Pak Ustadz? Salahnya ketika dia menyalahkan orang lain. Ketika dia menyalahkan orang lain, disitulah letak kesalahannya. Maka kita tidak boleh menjudge seseorang. Berbagai macam pendapat, berbagai macam mazhab yang menunjukkan betapa indahnya ilmu pengetahuan, betapa luasnya ilmu pengetahuan. Dan semuanya punya dalil. Tidak ada persoalan. Makanya tadi ada moderasi beragama tadi, yang artinya kita itu saling menghargai orang lain yang berbeda pendapat. Boleh. Ada orang yang pakai kunut, ada orang yang tak pakai kunut. Kan sama-sama benar. Yang tak benar itu yang tak sholat. Jangankan kunut, sholatnya pun tidak, mau gimana lagi. Jadi itu yang menjadi persoalan bagi kita. Makanya sekali lagi jadi catatan bagi kita, kesalahan orang adalah ketika menyalahkan orang lain. Karena sekali lagi kebenaran itu mutlak milik Allah. Saya belum tentu benar, Mbak sendiri belum tentu benar. Karena kiai seorang pun belum tentu benar. Apakah kita ada jaminan bahwa orang yang berbuat maksiat, orang yang berdurhaka segala macam itu masuk neraka? Tidak, karena bukan kita yang punya. Yang punya Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali. Iya, tapi yang paling penting juga nih Ustadz, kalau misalnya sudah satu mazhab lalu konsisten, itu yang benar ya Betul, Ustadz ya? tidak boleh campur aduk, jangan dicampur aduk. Yang mana yang lebih mudah dipakai aja, semua diterabas itu nggak boleh. Iya, tak boleh. Giliran puasa dia pakai Muhammadiyah, nanti lebarannya pakai NU. Supaya lebih cepat ya Ustadz ya itu lebarannya. tidak boleh ya. Aduh, Betul. itu dia jadi catatan kita semua butuh nih, keistiqomahan dan tak boleh dicampur mazhab, memang tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Catatan besar, tidak boleh, supaya lebih mudah semuanya langsung. Ya, mau apapun alasannya mencampur mazhab tidak boleh kecuali darurat. Baik, itu dia. Sudah kita dengarkan sahabat BP Batam, menarik sekali mengenai moderasi beragama. Tentunya di Kota Batam yang masyarakatnya sangat majemuk ini betul-betul dibutuhkan sekali. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah hadir dan juga seluruh sahabat BP Batam yang telah menyaksikan ini hingga akhir. Semoga tausiah ini dapat menguatkan iman kita bahwa moderasi beragama menjadikan kita tuh pribadi yang teguh dalam prinsip, namun juga tetap santun dalam menyikapi perbedaan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share tausiah ini. Saya Rahma Utari, terima kasih sudah menyaksikan Ngobras BP Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.